Halo sahabat kompas.com, balik lagi sama aku Stella di Top 3 Quote Highlight. Kalian udah pada nonton quote highlight belum? Nah, hari ini Stella mau kasih tahu kalian 3 rangkuman pernyataan menarik dari sejumlah peristiwa yang menjadi sorotan pada Rabu 22 Februari 2023. Yang pertama, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menerima kunjungan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kantor DPP Partai Demokrat. Dalam kesempatan itu, AHY mengungkapkan soal harapannya terkait koalisi perubahan yang beranggotakan Nasdem, Demokrat, dan PKS. Berikut cuplikannya. Banyak teman-teman media yang bertanya, Demokrat bagaimana? Sudah jelas bahwa sikap dan posisi politik Partai Demokrat yang kami sampaikan pada tanggal 23 Januari 2023 yang lalu itu resmi, dan tentu itu bukan hanya sekedar test the water, bukan hanya sekedar uji coba saja, tetapi setelah melewati sebuah proses konsultasi, komunikasi yang intensif antara saya pribadi sebagai Ketua Umum dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Bapak SBY, dan tentunya masukan dari berbagai pihak internal kami, baik jajaran di tingkat pusat, daerah maupun kabupaten kota. Kami sepakat bahwa untuk mengusung perubahan dan perbaikan, kita juga harus bisa memberikan ruang kepada Saudara Anies Baswedan untuk bisa menjadi calon presiden atau bakal calon presiden yang juga diyakini bisa membawa atau merepresentasi gerakan perubahan tadi. Tentunya kita terus berikhtiar. Justru pertanyaan sesungguhnya adalah apa yang dilakukan kami saat ini pada tahapan memfinalisasi, meyakinkan bahwa ketiga partai politik memang benar-benar bisa duduk bersama dalam sebuah visi besar, dan tentunya kita semakin intensif berkomunikasi, membangun chemistry dengan Saudara Anies Baswedan, karena sejatinya kesepakatan dan juga kesamaan cara pandang tadi Pak Surya Paloh mengingatkan, bukan hanya ukuran rasional tetapi juga secara emosional, secara spiritual, dan itulah yang ingin kami terus bangun, sehingga mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini juga bisa menjawab apa yang selama ini ditanyakan oleh para media ataupun teman-teman wartawan sekalian. Yang jelas kami ingin kapal koalisi ini bisa berlayar, dan mudah-mudahan bukan hanya karena berlayar tapi juga bisa tenang memenangkan suara, hati, dan pikiran masyarakat kita untuk perubahan menuju Indonesia yang lebih baik. Lalu yang kedua terkait sidang etik Baradae atau Richard Eliezer. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan menyebutkan bahwa ada 8 saksi yang dihadirkan Polri dalam sidang etik tersebut. 3 diantaranya ada Ferdy Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Namun Ramadan menyebutkan bahwa ketiganya tidak dapat hadir dalam sidang tersebut, sehingga semua keterangannya disampaikan dalam bentuk tertulis. Berikut cuplikannya. Sekarang saya akan menyampaikan saksi-saksi yang dipanggil ya, atau diikut dalam sidang KKEP, sidang kode etik atas nama terduga Baradae. Ada 8 ini yaitu 1 Saudara FS, kemudian Saudara RR, kemudian Saudara KM. Nah, yang 3 orang pertama yang saya sebutkan ini tidak hadir dalam sidang kode etik atas nama Baradae, namun keterangan yang mereka berikan nanti akan dibacakan dalam sidang kode etik. Kemudian 5-nya, yang pertama atas nama Kombes MBP. Kombes MBP ini juga kondisinya sekarang sakit, jadi tidak bisa hadir. Kemudian AKP DC ini hadir. Kemudian Ibtu JA juga kondisi sakit. Kemudian Ibda AM dan Ibda S. Jadi untuk
Ibda AM dan Ibda S hadir. Jadi dari keseluruhan 8 saksi yang dipanggil dalam sidang kode etik ini, yang hadir langsung dan memberikan keterangan kepada majelis sidang kode etik ada 3, sisanya dibacakan. Ya. Jadi semua keterangan secara tertulis dan dibacakan di muka persidangan KKEP. Ya, saya rasa cukup ya. Artinya hasilnya akan diumumkan hari ini gitu Pak, walaupun sudah dilangsungkan. Saya tadi sudah sampaikan bahwa putusan sidang KKEP yang saat ini sedang di-break ya, karena istirahat ya, diberikan kesempatan istirahat bagi perangkat maupun terduga istirahat, nanti akan dilanjutkan dan mudah-mudahan insya Allah hari ini selesai dan sore ini bisa dibacakan putusan sidang KKEP. Terus yang terakhir soal mobil selebgram Clara Sinta yang baru saja dirampas oleh debt collector. Dalam perampasan tersebut, debt collector itu bahkan membentak polisi. Nah, merespons hal itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran meminta jajarannya untuk segera menangkap debt collector yang melakukan aksi premanisme tersebut. Berikut pernyataan lengkapnya. Saya lihat ini preman ini udah mulai agak merajalela di Jakarta ini. Sampai tadi malam saya tidur jam 3, darah saya mendidih itu saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Nggak ada lagi tempatnya preman di Jakarta. Jangan mundur lagi. Sedih hati saya itu, bolak-balik. Yang debt collector macam itu, jangan biarkan dia lawan, tangkap, jangan pakai lama. Ini kasat serse ini jangan terlambat datang ke TKP kalau ada begitu. Cepat respon, cepat tangkap itu yang preman-preman kayak gitu. Debt collector itu kalau ada ngomongnya kasar, termasuk yang order itu. Siapa itu perusahaan leasing yang order itu? Nggak boleh lagi. Debt collector yang menggunakan kekerasan, menteror orang. Nggak boleh lagi. Saya perintahkan kamu ini. Nah, itu dia tadi top 3 quote highlight versi kompas.com. Don't forget to like, subscribe, and turn notifications on. Aku Stella pamit undur diri. Jangan lupa saksikan informasi menarik lainnya hanya di kompas.com. Jernih melihat dunia.